perbukitan sunyi sekitar Bethlehem, ketika matahari Yudea membakar tanah berbatu dan angin kering berdesir di antara semak-semak liar, seorang anak muda berjalan perlahan di belakang kawanan domba. Tangannya memegang tongkat gembala yang sudah halus karena sering dipakai. Di bahunya tergantung tas kecil dari kulit. Di pinggangnya terselip umban. Namanya Daud. The Lord is my light, my song to the stars. Anak bungsu dari Isai. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Ia bukan yang tertua, bukan yang terkuat, bukan pula yang paling diperhitungkan di rumahnya. Ketika saudara-saudaranya berbicara tentang perang, politik, dan kehormatan, Daud berbicara kepada domba, angin, dan Tuhan. Hari-harinya diisi rutinitas yang sama. Menggiring domba ke padang rumput yang masih hijau, mencari sumber air yang belum kering, menghitung satu persatu domba saat senja turun, menjaga mereka dari binatang buas di malam hari. Namun justru di tempat sunyi, itulah sesuatu yang besar sedang dibentuk. Daud belajar memperhatikan hal-hal kecil. Ia tahu suara tiap domba. Ia tahu mana yang lemah, mana yang sering tersesat. Ia belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang memerintah, tetapi tentang menjaga. Saat matahari condong ke barat dan bayangan bukit memanjang, Daud sering duduk di atas batu besar. Ia mengeluarkan kecapinya. Jemarinya memetik pelan, lalu melodi lembut mengalir bersama angin padang. Nyanyiannya bukan sekadar lagu. Itu doa. Itu percakapan. Itu luapan hati seorang anak muda yang mengenal Tuhannya secara pribadi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia belum tahu bahwa kata-kata itu suatu hari akan dikenal dunia. Bagi Daud, itu hanya pengakuan jujur dari hatinya. Malam di padang berbeda dengan siang. Dingin menusuk, sunyi menekan, gelap terasa hidup. Di kejauhan, suara auman kadang memecah ketenangan. Suatu malam, auman itu datang lebih dekat. Domba-domba gelisah. Beberapa berlari tak tentu arah. Daud berdiri. Tangannya meraih tongkat. Matanya menatap gelap. Seekor singa muncul dari balik bayangan. Naluri manusia berkata, lari. Tetapi hati Daud berkata, lindungi. Ia berlari menuju bahaya, bukan menjauh darinya. Dengan keberanian yang lahir bukan dari nekat, tetapi dari iman, ia menghadapi binatang buas itu. Pergumulan terjadi dalam gelap. Debu beterbangan. Domba-domba berlarian. Namun akhirnya singa itu tumbang. Daud terengah, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena menyadari sesuatu. Tuhan benar-benar menyertainya. Hari lain,
beruang datang, dan sekali lagi Daud berdiri. Pengalaman-pengalaman itu tidak disaksikan siapapun. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Ayahnya mungkin bahkan tidak pernah tahu detailnya, tetapi surga melihat. Dan karakter seorang raja sedang dibentuk jauh dari istana. Di padang itu, Daud belajar 3 hal besar. Bahwa kesetiaan dalam perkara kecil diperhatikan Tuhan. Bahwa keberanian lahir dari kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan nyata bagi orang yang mengandalkannya. Suatu siang, ketika angin bertiup lebih lembut dari biasanya, Daud berbaring di rumput, memandang langit luas. Awan bergerak perlahan. Ia bertanya dalam hati, "Tuhan, apa rencanamu bagiku?" Ia tidak mendapat jawaban, hanya damai. Dan seringkali, damai adalah jawaban terbaik dari Tuhan. Daud belum tahu bahwa di tempat lain, di istana Israel, Tuhan sedang menyiapkan jalan yang akan membawanya keluar dari padang sunyi ini. Ia belum tahu bahwa namanya suatu hari akan disebut oleh bangsa-bangsa. Ia belum tahu bahwa hidupnya akan menjadi bagian dari rencana besar Tuhan bagi umat manusia. Ia hanya tahu satu hal. Hari ini, ia harus setia menjaga domba. Dan itu cukup. Karena Tuhan tidak pernah memanggil seseorang langsung ke panggung besar. Tuhan selalu membentuknya di tempat tersembunyi terlebih dahulu. Padang penggembalaan itu bukan sekadar tempat kerja Daud. Itu adalah sekolah ilahi. Tempat di mana seorang gembala belajar menjadi raja. Siang itu di padang sekitar Bethlehem terasa lebih hening dari biasanya. Angin berdesir pelan di antara rumput kering, dan kawanan domba bergerak lambat mencari sisa-sisa hijau di tanah berbatu. Daud berjalan di belakang mereka, tongkat di tangan, mata awas mengamati setiap gerakan kecil. Namun yang paling aktif dari dirinya bukanlah langkah kakinya, melainkan hatinya. Bagi Daud, menjaga domba bukan sekadar pekerjaan keluarga. Itu adalah waktu yang panjang, tenang, dan sangat pribadi bersama Tuhan. Tidak ada keramaian, tidak ada gangguan, hanya ia, alam, dan hadirat Allah yang begitu nyata. Setiap pagi sebelum matahari tinggi, Daud sudah berbicara kepada Tuhan. Bukan dengan kata-kata resmi seperti imam di kemah pertemuan, tetapi dengan bahasa seorang anak kepada bapaknya. Ia menceritakan kegelisahannya. Ia menceritakan sukacitanya. Ia memuji. Ia bertanya. Ia diam. Ia mendengar. Hubungan itu tumbuh alami, bukan karena kewajiban agama, melainkan karena kerinduan hati. Saat domba-domba merumput dengan tenang, Daud sering duduk di atas batu besar yang menghadap lembah. Dari tas kecilnya ia mengeluarkan kecapi. Jarinya mulai memetik pelan, menciptakan melodi yang lembut. Lalu kata-kata mengalir dari hatinya. Di padang sunyi itulah banyak mazmur lahir. Bukan di istana, bukan di hadapan orang banyak, tetapi di tempat tersembunyi saat tidak ada yang melihat. Ia menyanyi bukan untuk didengar manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalimat itu bukan teori bagi Daud. Ia benar-benar melihat bagaimana seekor gembala harus memperhatikan dombanya.
Ia tahu kapan domba haus. Ia tahu kapan mereka lelah. Ia tahu kapan mereka takut. Dan dari situ ia mengerti, seperti itulah Tuhan memperlakukannya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan bayangan bukit memanjang, Daud memandang dombanya yang berbaring tenang. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang dalam. Ia kembali memetik kecapinya, lalu berbisik pelan, mengucapkan kata-kata yang kelak dicatat dalam kitab Mazmur. Ia mengucapkan dengan pelan, seolah berbicara langsung kepada Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata-kata yang kita kenal hari ini sebagai Mazmur 23 ayat, 3 lahir dari pengalaman nyata di padang itu. Daud merasakannya sendiri. Setiap kali ia letih, Tuhan menyegarkan jiwanya. Setiap kali ia bingung menentukan arah, Tuhan menuntunnya. Setiap kali ia takut menghadapi singa dan beruang, Tuhan meneguhkan hatinya. Mazmur-mazmur itu bukan puisi kosong. Itu adalah catatan hubungan yang hidup. Semakin lama di padang, semakin dalam Daud mengenal Tuhan. Ia belajar bahwa Tuhan tidak hanya hadir di kemah ibadah, tetapi juga di padang sunyi. Tuhan tidak hanya berbicara lewat nabi, tetapi juga lewat angin, lewat kesunyian, lewat pengalaman sehari-hari. Daud membangun mezbah di hatinya, dan disitulah rahasia kekuatannya. Orang lain mungkin melihat Daud hanya sebagai anak gembala yang sendirian, tetapi sebenarnya ia tidak pernah sendirian. Ia hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Ketika malam datang dan langit dipenuhi bintang, Daud sering berbaring di tanah, memandang ke atas. Ia terpesona melihat kebesaran ciptaan Tuhan. Dari situ lahir lagi kata-kata pujian. Ia menyadari betapa kecil dirinya, namun betapa besar perhatian Tuhan kepadanya. Di padang penggembalaan itulah Daud belajar sesuatu yang sangat penting. Sebelum seseorang bisa memimpin manusia, ia harus terlebih dahulu belajar berjalan bersama Tuhan. Dan hubungan itu dibangun bukan dalam keramaian, tetapi dalam kesunyian. Padang itu bukan hanya tempat Daud menjaga domba. Itu adalah tempat Daud menulis Mazmur. Tempat ia belajar mendengar suara Tuhan. Tempat ia mengalami penyertaan Tuhan secara pribadi. Tanpa padang itu, tidak akan ada Daud yang kita kenal. Karena sebelum ia dikenal sebagai Raja Israel, ia sudah dikenal sebagai sahabat Tuhan. Di awal sejarah kerajaan Israel, bangsa itu pernah bersorak ketika seorang pria tinggi, gagah, dan tampan diangkat menjadi raja. Dialah Saul. Dari suku Benyamin, ia tampak seperti jawaban atas kerinduan Israel untuk memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain. Pada mulanya, Saul berjalan dalam kerendahan hati. Ia bahkan pernah bersembunyi di antara barang-barang ketika hendak diperkenalkan sebagai raja. Namun waktu, kuasa, dan tekanan peperangan perlahan menguji ketaatannya kepada Tuhan. Dan disitulah masalah mulai muncul. Tuhan tidak pernah mencari raja yang sekadar gagah di luar. Tuhan mencari hati yang taat di dalam. Suatu hari melalui Nabi Samuel, Tuhan memberi Saul perintah yang sangat jelas.
menunggu Samuel di Gilgal sebelum mempersembahkan korban, dan menaati setiap instruksi Tuhan dalam peperangan melawan Amalek. Perintah itu sederhana, tetapi menuntut ketaatan penuh. Di Gilgal, Saul menunggu. Hari pertama berlalu. Rakyat mulai gelisah. Pasukan mulai tercerai-berai. Samuel belum juga datang. Ketakutan mulai menguasai hati Saul. Ia melihat situasi dengan mata manusia, bukan dengan iman. Ia takut kehilangan dukungan rakyat. Ia takut tentaranya pergi. Ia takut terlihat lemah. Akhirnya, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah diizinkan Tuhan. Ia sendiri mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel tiba. Keheningan yang berat menyelimuti suasana. Samuel menatap Saul, bukan dengan marah, tetapi dengan kesedihan yang dalam. Apa yang telah kau perbuat? Saul mencoba membela diri. Ia menyalahkan keadaan. Ia menyalahkan rakyat. Ia menyalahkan keterlambatan Samuel. Tetapi satu hal jelas, ia tidak menyalahkan dirinya. Samuel berkata dengan tegas, "Engkau telah berlaku bodoh. Engkau tidak berpegang pada perintah Tuhan. Sekiranya engkau taat, Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu untuk selamanya. Tetapi sekarang, kerajaanmu tidak akan tetap." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong, namun pelajaran belum berhenti di situ. Beberapa waktu kemudian, Tuhan kembali memberi perintah melalui Samuel. Saul harus memukul Amalek dan menumpas semuanya, tanpa sisa. Itu adalah hukuman Tuhan atas kejahatan Amalek di masa lalu. Saul berangkat berperang. Ia menang, tetapi lagi-lagi ia memilih taat sebagian. Ia menyisakan Raja Amalek, Agag, tetap hidup. Ia menyimpan kambing domba terbaik dengan alasan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika Samuel datang, Saul menyambutnya dengan percaya diri. "Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Namun di kejauhan terdengar suara kambing mengembih. Samuel bertanya pelan, "Suara apakah itu?" Saul kembali berdalih. Ia berkata, "Rakyat yang ingin menyimpannya." Ia berkata itu untuk korban bagi Tuhan. Lagi-lagi, ia menyalahkan orang lain. Lalu Samuel mengucapkan kalimat yang sangat penting dalam sejarah Alkitab. Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Tuhan tidak mencari ritual. Tuhan mencari ketaatan. Karena Saul menolak firman Tuhan, Tuhan menolak dia sebagai raja. Samuel menyampaikan keputusan Tuhan dengan berat hati. "Tuhan telah mengoyakkan kerajaan Israel daripadamu hari ini dan memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Saul panik. Ia memegang jubah Samuel hingga koyak. Samuel berkata, "Demikianlah Tuhan telah mengoyakkan kerajaan itu daripadamu." Sejak hari itu, sesuatu berubah. Roh Tuhan tidak lagi menyertai Saul seperti sebelumnya. Bukan karena Tuhan berubah, tetapi karena Saul yang berubah. Ia lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ia lebih menjaga reputasi daripada ketaatan. Ia lebih peduli tampilan luar daripada kondisi hati. Dan ketika hati seorang pemimpin menjauh dari Tuhan, jabatan tidak lagi berarti apa-apa di hadapannya. Di saat Saul masih duduk di takhta,
Keputusan surga sudah berbeda. Tuhan telah memilih seorang raja yang baru, bukan dari istana, bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari keluarga terpandang, tetapi dari padang sunyi di Bethlehem. Seorang anak gembala yang tidak dikenal manusia, tetapi sangat dikenal oleh Tuhan. Saat Saul perlahan kehilangan hadirat Tuhan di istana, Daud justru sedang membangun hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan di padang. Kontras itu sangat tajam. Satu raja kehilangan takhta karena tidak taat. Satu gembala sedang dipersiapkan karena hatinya melekat pada Tuhan. Israel belum tahu. Saul belum tahu, bahkan Daud pun belum tahu. Tetapi Tuhan sudah menetapkan, kerajaan itu akan diberikan kepada seseorang yang berkenan di hatinya. Malam terasa lebih panjang bagi Samuel sejak hari ia menyampaikan penolakan Tuhan atas Saul. Ia bukan hanya seorang nabi, ia adalah orang yang sejak awal mengurapi Saul, mendoakannya, berharap banyak darinya. Kini, harapan itu runtuh oleh ketidaktaatan. Samuel berduka cita, bukan karena politik kerajaan, tetapi karena hati seorang raja yang menjauh dari Tuhan. Ia menangis di hadapan Tuhan, berdoa lama, memikirkan masa depan Israel. Bagaimana mungkin bangsa ini dipimpin oleh seseorang yang tidak lagi berjalan dalam ketaatan? Namun Tuhan tidak membiarkan Samuel tenggelam dalam duka citanya. Tuhan berfirman, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Aku telah menolaknya sebagai raja. Penuhilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Perintah itu mengejutkan sekaligus menguatkan. Tuhan sudah menyiapkan pengganti. Samuel bangkit, tetapi ia juga takut. Jika Saul mendengar ia pergi mengurapi raja baru, nyawanya bisa terancam. Tuhan memberinya jalan. Ia datang ke Bethlehem dengan alasan mempersembahkan korban. Ketika Samuel tiba di Bethlehem, para tua-tua kota gemetar menyambutnya. Kehadiran seorang nabi seringkali berarti ada sesuatu yang serius. "Datangkah engkau dengan damai?" tanya mereka. "Dengan damai," jawab Samuel. "Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan ikutlah dengan aku." Isai dan anak-anaknya diundang. Satu persatu mereka berdiri di hadapan Samuel. Yang pertama datang adalah Eliab. Tubuhnya tinggi, wajahnya gagah, pembawaannya meyakinkan. Hati Samuel berbisik, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi Tuhan segera menegur di dalam hatinya, "Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Samuel terdiam. Pelajaran tentang Saul masih sangat segar. Tuhan tidak mencari penampilan luar. Abinadab maju. Tuhan berkata, "Bukan dia." Syama maju. Tuhan berkata, "Bukan dia." Satu persatu, 7 anak Isai lewat di hadapan Samuel. Dan setiap kali, jawabannya sama. "Bukan." Suasana menjadi canggung. Samuel tahu Tuhan tidak mungkin salah. Namun semua anak yang hadir sudah lewat.
Samuel menoleh kepada Isai. "Inikah semua anakmu?" Isai menjawab santai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung makna besar. Anak yang bahkan tidak dianggap perlu dipanggil, justru adalah yang dicari Tuhan. Samuel berkata tegas, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang." Seorang utusan berlari ke padang. Di sana, Daud sedang bersama dombanya, mungkin sedang memetik kecapi, mungkin sedang berbicara kepada Tuhan seperti biasanya. Ia tidak tahu bahwa di rumahnya seorang nabi sedang menunggunya. Tak lama kemudian, Daud datang. Wajahnya kemerahan karena matahari, matanya jernih, penampilannya sederhana, bau padang masih melekat pada pakaiannya. Begitu Samuel melihatnya, Tuhan berfirman di hatinya dengan jelas, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Tidak ada keraguan, tidak ada perdebatan. Samuel berdiri, mengambil tanduk berisi minyak, dan di hadapan Isai serta saudara-saudaranya, ia mengurapi kepala Daud. Minyak itu mengalir perlahan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada mahkota, tidak ada takhta. Hanya sebuah momen sunyi yang mengubah sejarah Israel. Alkitab mencatat bahwa sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Daud mungkin belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Namun setelah itu, ia kembali ke padang, kembali ke domba, kembali ke kesunyian. Pengurapan itu tidak langsung membawanya ke istana. Tidak ada perubahan status yang terlihat. Tetapi di dalam dirinya, segalanya sudah berubah. Ia sekarang membawa rahasia panggilan Tuhan di hatinya. Samuel pulang dengan damai. Duka citanya atas Saul mulai terobati, karena ia melihat bahwa Tuhan selalu punya rencana. Ketika satu pemimpin gagal, Tuhan sudah menyiapkan yang lain, bukan di istana, tetapi di padang sunyi. Dan di Bethlehem hari itu, tanpa disadari siapapun, seorang raja baru telah dipilih. Bukan berdasarkan rupa, bukan berdasarkan usia, tetapi berdasarkan hati yang sudah lama berjalan bersama Tuhan. Sejak hari Roh Tuhan tidak lagi menyertai Saul seperti dahulu, istana terasa berbeda. Kegelisahan sering melandanya. Pikirannya kacau, emosinya tidak stabil, dan ketakutan yang tidak jelas asalnya menghimpit siang dan malam. Para pelayan istana melihat perubahan itu dengan cemas. Mereka berkata, "Biarlah tuanku memerintahkan kami mencari seorang yang pandai memainkan kecapi. Apabila roh yang mengganggu itu datang, biarlah ia bermain, maka tuanku akan merasa lega." Saul setuju. Salah seorang pelayan teringat seorang anak muda dari Bethlehem. Pandai memainkan kecapi, pemberani, bijak berbicara, dan Tuhan menyertainya. Ia adalah Daud, anak Isai. Utusan dikirim ke Bethlehem. Isai mengirim Daud dengan seekor keledai membawa roti, sekantong anggur, dan seekor kambing muda sebagai tanda hormat kepada raja. Perjalanan dari padang sunyi menuju istana bukan sekadar perpindahan tempat. Itu adalah langkah pertama Daud memasuki dunia yang sama sekali baru. Ketika Daud tiba, istana tampak megah dibandingkan padang yang biasa ia kenal.
Dinding batu tinggi, penjaga bersenjata, pelataran luas, dan orang-orang berlalu lalang dengan pakaian yang rapi. Namun di balik kemegahan itu, ada suasana tegang yang terasa. Daud dibawa menghadap Saul. Raja itu menatapnya lama. Anak muda ini tidak tampak seperti prajurit. Wajahnya sederhana, matanya jernih, pembawaannya tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda, kedamaian yang sulit dijelaskan. Saul menyukainya. Daud mulai melayani di istana sebagai pemain kecapi. Setiap kali kegelisahan melanda Saul, Daud duduk di dekatnya dan mulai memetik senar kecapinya perlahan. Nada demi nada mengalir lembut memenuhi ruangan. Aneh tetapi nyata, setiap kali Daud bermain, Saul menjadi tenang. Pikirannya yang kacau mereda. Nafasnya kembali teratur. Ia merasa lega. Bukan sekadar musik yang bekerja. Itu adalah hadirat Tuhan yang menyertai Daud. Memenuhi ruangan melalui pujian yang ia mainkan. Daud tidak banyak bicara. Ia melayani dengan setia. Ia tidak menonjolkan diri. Ia tidak menceritakan bahwa ia telah diurapi Samuel. Ia tidak menuntut perhatian. Ia hanya melakukan apa yang diminta. Di sela-sela tugasnya, Daud memperhatikan banyak hal. Ia melihat bagaimana keputusan diambil. Ia melihat bagaimana seorang raja berbicara dengan panglima, dengan rakyat, dengan para tua-tua. Ia belajar tanpa sadar tentang kepemimpinan, tentang istana, tentang pemerintahan. Tuhan sedang mengajarnya diam-diam. Yang menarik, Daud tidak tinggal permanen di istana. Ia bolak-balik antara istana dan padang, karena ia masih harus menggembalakan domba ayahnya. Kadang ia berada di kemegahan istana, kadang kembali ke kesunyian padang. Dua dunia yang sangat berbeda. Namun di kedua tempat itu, Daud tetap sama. Hati yang melekat pada Tuhan. Di istana, ia tidak silau oleh kemewahan. Ia tidak iri pada takhta. Ia tidak terburu-buru mengejar posisi. Ia sadar waktunya belum tiba. Ia hanya melayani. Saul semakin menyukai Daud. Bahkan Daud dijadikan pembawa senjata raja, sebuah tanda kepercayaan besar. Daud kini berdiri dekat dengan orang yang sedang Tuhan tolak, sementara ia sendiri adalah orang yang sedang Tuhan siapkan. Kontras yang sangat dalam. Saul memiliki jabatan, tetapi kehilangan hadirat Tuhan. Daud belum memiliki jabatan, tetapi hidup dalam hadirat Tuhan. Setiap petikan kecapi Daud di istana bukan hanya musik penenang. Itu adalah kesaksian tanpa kata tentang perbedaan hati yang berjalan bersama Tuhan. Orang-orang istana mungkin hanya melihat seorang pemain musik muda yang berbakat, tetapi surga melihat calon raja yang sedang belajar melayani dengan rendah hati. Di ruangan yang sama tempat Saul bergumul dengan kegelisahannya, Daud duduk dengan damai. Ia tidak terpengaruh oleh kekacauan di sekitarnya, karena damai yang ia miliki berasal dari hubungannya dengan Tuhan di padang sunyi. Istana menjadi sekolah berikutnya bagi Daud. Jika padang mengajarinya kesetiaan dan keberanian, istana mengajarinya kerendahan hati dan pelayanan. Ia belajar berada dekat takhta tanpa tergoda untuk merebutnya. Ia belajar melayani orang yang suatu hari akan mengejarnya. Dan semua itu
ia jalani tanpa keluhan, tanpa ambisi tersembunyi. Karena Daud tahu satu hal yang sangat penting. Ketika Tuhan sudah mengurapi, manusia tidak perlu terburu-buru. Di perbatasan wilayah Yehuda, dua pasukan berhadapan dengan jarak yang menegangkan. Di satu sisi berdiri tentara Israel di lereng bukit. Di sisi lain, pasukan Filistin berkemah dengan formasi perang yang rapi. Di tengah-tengah mereka terbentang lembah Ela, lembah yang sunyi, tetapi dipenuhi ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Selama 40 hari, suasana itu tidak berubah. Setiap pagi dan setiap petang, dari barisan Filistin maju seorang raksasa. Namanya Goliat, berasal dari Gat. Tingginya menjulang, mengenakan perlengkapan perang lengkap dari kepala sampai kaki. Tombaknya besar, perisainya dibawa oleh pembawa senjata di depannya. Namun bukan hanya ukuran tubuhnya yang mengintimidasi. Suaranya menggema di lembah itu ketika ia berteriak menantang tentara Israel. Pilihlah seorang dari antara kamu untuk turun melawan aku. Jika ia sanggup mengalahkan aku, kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku yang menang, kamu akan menjadi hamba kami. Setiap kali ia berbicara, ia bukan hanya menantang tentara Israel. Ia menghina Allah Israel. Tentara Israel mendengarnya. Mereka melihat besarnya tubuh Goliat. Mereka membandingkannya dengan diri mereka sendiri. Dan ketakutan menguasai hati mereka. Termasuk Raja Saul. Padahal secara postur, Saul adalah yang paling tinggi di antara orang Israel. Namun kini, ia pun diam, tidak berani maju. Hari demi hari, ejekan itu terdengar. Semangat tentara Israel semakin turun. Tidak ada yang berani menjawab tantangan itu. Di saat itulah, tanpa mengetahui situasi besar yang sedang terjadi, Daud sedang berada di Bethlehem, menjaga domba seperti biasa. Isai, ayahnya, memanggilnya. Bawakan gandum panggang dan roti ini kepada kakak-kakakmu di perkemahan. Lihatlah keadaan mereka dan bawakan kabar kembali. Daud taat. Ia menitipkan dombanya kepada penjaga, lalu berangkat menuju medan perkemahan Israel. Saat ia tiba, suasana berbeda dari yang ia bayangkan. Ia melihat tentara bersenjata, tetapi wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan, bukan keberanian. Tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar dari lembah. Goliat maju lagi. Dengan penuh kesombongan, ia kembali menghina Israel dan Allah mereka. Daud berhenti. Ia mendengarkan dengan saksama. Ia bertanya kepada prajurit di dekatnya, apa yang akan diberikan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Siapakah dia sehingga berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Perkataan Daud membuat beberapa orang heran. Mereka sudah terbiasa mendengar ejekan itu selama berminggu-minggu. Tetapi anak muda ini justru terlihat marah, bukan takut. Kakaknya, Eliab, mendengar Daud berbicara dan menjadi kesal. Untuk apa engkau datang? Kepada siapa kau tinggalkan domba-domba itu? Aku tahu keangkuhan hatimu. Namun Daud tidak terpengaruh. Ia tahu apa yang ia dengar bukan sekadar ejekan manusia terhadap manusia, tetapi penghinaan terhadap nama Tuhan. Berita tentang perkataannya sampai kepada Saul, dan Daud dipanggil menghadap raja.
Di hadapan Saul, Daud berkata dengan tenang, "Janganlah hati siapapun menjadi tawar karena orang itu. Hambamu ini akan pergi melawan dia." Saul memandangnya ragu. "Engkau masih muda, sedangkan dia sudah terlatih perang sejak masa mudanya." Lalu Daud menceritakan sesuatu yang tidak diketahui siapapun di perkemahan itu. Ia menceritakan singa dan beruang di padang. Ia menceritakan bagaimana Tuhan melepaskannya dari cakar binatang buas. Dan dengan keyakinan yang sama, ia berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari singa dan beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Di tengah tentara yang ketakutan, berdiri seorang anak muda yang penuh iman. Bagi tentara Israel, Goliat terlalu besar untuk dilawan. Bagi Daud, Goliat terlalu besar untuk meleset. Perbedaan itu bukan pada ukuran musuh, tetapi pada cara memandang Tuhan. Saul akhirnya mengizinkan Daud pergi. Ia mencoba memakaikan baju zirahnya kepada Daud, tetapi Daud tidak terbiasa. Ia menanggalkannya. Ia mengambil tongkatnya, memilih 5 batu licin dari sungai, memasukkannya ke dalam kantong gembalanya, dan dengan umban di tangan, ia berjalan turun ke lembah. Semua mata memandangnya. Tentara Israel menahan napas. Tentara Filistin mungkin tertawa melihat seorang anak muda tanpa perlengkapan perang mendekat. Namun Daud berjalan dengan keyakinan yang tidak terlihat oleh siapapun. Ia tidak membawa pedang. Ia tidak membawa tombak. Ia membawa nama Tuhan. Di dasar lembah Ela, 2 sosok yang sangat berbeda berdiri saling berhadapan. Dari kejauhan, perbandingan itu tampak tidak masuk akal. Di satu sisi, Goliat, raksasa Filistin dengan perlengkapan perang lengkap, tubuh tinggi menjulang, tombak besar di tangan, dan pembawa perisai berjalan di depannya. Di sisi lain, Daud, seorang anak muda tanpa baju zirah, tanpa pedang, hanya membawa tongkat gembala, umban, dan 5 batu licin di dalam kantongnya. Goliat memandang Daud dengan hina. "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Ia mengutuki Daud demi Allah-Allahnya. Ia mengejeknya, meremehkannya, bahkan mengancam akan memberikan tubuhnya kepada burung-burung di udara. Namun Daud tidak gentar. Ia tidak membalas dengan emosi. Ia tidak membalas dengan ketakutan. Ia menjawab dengan keyakinan yang lahir dari hubungannya dengan Tuhan sejak di padang penggembalaan. "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel, yang kau hina itu." Suasana lembah menjadi hening. Kedua pasukan menyaksikan. Daud melanjutkan dengan suara lantang, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Perkataan itu bukan sekadar keberanian seorang anak muda. Itu adalah deklarasi iman di hadapan bangsa-bangsa. Goliat maju mendekat dengan langkah berat. Tanah bergetar di bawah kakinya. Ia yakin ini akan menjadi kemenangan yang mudah. Tetapi Daud tidak menunggu. Ia berlari cepat menuju medan pertempuran. Gerakannya lincah.
Tangannya meraih satu batu dari kantongnya. Dengan terlatih, ia memasangnya pada umban. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Lalu ia melepaskannya. Batu itu melesat dengan kecepatan tinggi, tepat mengenai dahi Goliat. Bunyi hantaman itu terdengar jelas di lembah yang sunyi. Tubuh raksasa itu terhenti sejenak, matanya membelalak. Lalu ia roboh ke tanah dengan wajah tertelungkup. Semua terjadi sangat cepat. Tentara Israel terdiam. Tentara Filistin terpaku. Daud tidak berhenti. Ia segera berlari menghampiri Goliat yang terjatuh. Ia berdiri di atas tubuh raksasa itu, mengambil pedangnya sendiri, dan memastikan bahwa ancaman itu benar-benar berakhir. Ketika tentara Filistin melihat pahlawan mereka tumbang, ketakutan melanda mereka. Barisan mereka kacau. Mereka mulai melarikan diri. Saat itulah tentara Israel yang sebelumnya gemetar berubah menjadi berani. Mereka bangkit, bersorak, dan mengejar Filistin. Lembah yang tadinya dipenuhi ketakutan kini dipenuhi sorak kemenangan. Namun di tengah semua itu, Daud berdiri dengan napas terengah. Ia tahu satu hal yang sangat jelas. Kemenangan itu bukan karena keahliannya menggunakan umban. Itu karena Tuhan. Apa yang dilihat orang sebagai keberanian, sebenarnya adalah hasil dari hubungan panjang dengan Tuhan di tempat tersembunyi. Hari itu, bukan hanya Goliat yang jatuh, ketakutan Israel juga jatuh, kesombongan Filistin juga jatuh, dan nama Tuhan ditinggikan di hadapan semua orang. Seorang anak gembala membuktikan bahwa iman kepada Tuhan lebih kuat daripada perlengkapan perang paling lengkap. Dan sejak hari itu, nama Daud mulai dikenal di seluruh Israel. Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Di padang hijau kau baringkan, ke air tenang kau tuntun langkahku. Kau segarkan jiwaku yang lelah, kau tuntun aku di jalanmu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tak takut bahaya, sebab kau besertaku. Tuhan, gadamu, tongkatmu itu yang menghiburku. Di hadapan musuhku, kau sediakan hidangan bagiku. Kau urapi kepalaku, pialaku penuh melimpah oleh kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti seumur hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam
Meskipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, aku tak takut bahaya, sebab Kau besertaku Tuhan. Gadamu, tongkatmu selamanya menghiburku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.